Bagaimana agar kita bisa tegar di tengah badai kehidupan yang pasti datang. Badai kehidupan pasti akan membentuk pernikahan kita. Tetapi bagaimana badai itu membentuk pernikahan, itu bergantung pada respon kita terhadap badai itu dan terhadap satu sama lain. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur punya kesempatan untuk kembali berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah tegar di tengah badai. Kita membuka bagian firman Tuhan dari Ayub pasal yang pertama, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kita menuju ke bagian akhir kitab Ayub pasal 42. Ayub 42 ayat 2, kemudian ayatnya yang ke-5. Pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, kata Ayub. Ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua kita yang hadir di tempat ini dalam keadaan baik-baik saja. Biasanya dalam budaya orang timur, ya, ketika ada orang yang menyapa dan bertanya kepada kita, bagaimana kabarnya hari ini? Maka secara spontan biasanya kita akan menjawab bahwa kabar kita baik-baik saja. Jarang sekali ada orang yang berani dan terbuka mengatakan bahwa hari ini saya tidak sedang baik-baik saja. Bukan soal kesehatan, tapi memang ada sesuatu yang tidak beres. Ada kesulitan, ada pergumulan, ada penderitaan tersendiri dalam kehidupan saya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, sebagian dari kita tentunya tidak sedang baik-baik saat ini. Ya, ada sebagian di antara kita yang di dalam keadaan yang bersedih, ada yang dalam berduka, ada yang mengalami kegagalan dalam kehidupan saudara hari ini. Entah itu kegagalan dalam usaha keluarga, bisnis keluarga, pekerjaan saudara. Bahkan ada juga yang memiliki persoalan rumah tangga, relasi suami istri, bahkan orang tua anak, saudara merasa gagal menjadi orang tua. Ya, ketika saudara mendapati anak-anak tidak tumbuh besar sesuai dengan apa yang kita harapkan, ekspektasi kita. Itulah pergumulan-pergumulan kehidupan kita yang hari ini juga mungkin dialami di antara kita yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Itulah yang kita kenal dengan sebutan badai kehidupan. Yang namanya badai itu berarti pasti datang. Tidak ada musim selamanya seumur hidup kita tidak pernah mengalami badai kehidupan. Mustahil. Badai justru datang silih berganti. Dan justru di dalam badai itulah kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita ini di luar kendali kita. Segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kehidupan kita itu ternyata tidak ada dalam genggaman dan kendali yang kita harapkan. Kalau hari ini Bapak Saudara merasa aman, merasa baik-baik saja, saudara merasa megang kendali atas semua yang saudara miliki, tapi siapa yang tahu hari esok?
ya, tahun depan. Siapa yang bisa menduganya? Karena kita memang tidak sedang pegang kendali. Justru di dalam pergumulan, justru di dalam penderitaan, justru di dalam badai kehidupan itu, kita sadar kita tidak sedang pegang kendali. Dan ketika kehilangan kendali, maka banyak di antara kita yang pada akhirnya diselimuti oleh yang namanya rasa takut. Kita dikuasai oleh kekhawatiran yang begitu mengekang kita sehingga kita tidak berani melangkah. Dan kita mulai menyalahkan orang, kita menyalahkan keadaan. Bahkan di antara kita bisa mengalami keputusasaan sepertinya tidak ada jalan keluar karena begitu gelap dan begitu hebat badai yang sedang kita alami. Badai kehidupan itu Bapak Saudara dari kecil hingga yang begitu luar biasa mencekamnya pasti akan menguji setiap individu, setiap pernikahan, setiap keluarga, setiap relasi. Itu akan menguji setiap kita. Tetapi tidak setiap pernikahan atau keluarga akan terbentuk oleh badai kehidupan dengan cara yang sama. Sebuah pepatah kuno yang mengatakan, next slide, the same sun that melts the wax hardens the clay. Matahari yang sama yang membuat lilin itu bisa meleleh adalah matahari yang sama juga membuat tanah liat itu mengeras. Itulah situasi kondisi yang sama yang menghasilkan dalam diri seseorang. Badainya sama, tetapi situasi di dalam hal itu bisa menghasilkan outcome yang berbeda. Dari situasi yang sama yang bisa memunculkan kebencian, memunculkan kepahitan, kemarahan terhadap Tuhan, terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, apapun itu, pada akhirnya situasi yang sama itu juga yang bisa diharapkan oleh Allah akan justru memperkuat iman kita di dalam Tuhan, timbulnya kerendahan hatian, melebarnya kesabaran kita, munculnya kemurahan hatian kita, dan kebergantungan kita yang lebih sungguh dan lebih besar di dalam iman kita. Situasinya sama. Mataharinya sama. Badainya sama. Tapi outcome-nya ditentukan oleh kita. Bapak Saudara, kitab Ayub dibuka dengan adanya ketidaksepakatan yang terjadi dalam sidang di surga atau di mana gitu ya. Ada pertemuan antara Tuhan dengan anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan, salah satunya dihadiri sana adalah si jahat, si iblis. Nah, setan memang mengharapkan bahwa anak-anak Tuhan tentu saja tidak menyembah Tuhan. Yang menarik adalah Tuhan membanggakan. Ada satu orang bernama Ayub ini, dia saleh kehidupannya, ya. Dia hidup benar, menjauhi kejahatan, kata Tuhan. Tapi si iblis mengatakan dia tidak sepakat. Kenapa dia bisa saleh? Kenapa dia bisa baik? Kenapa dia bisa menyembah Tuhan? Itu karena Engkau Tuhan yang memagarinya dengan begitu sangat baik, ya, memberkatinya dengan luar biasa. Ya jelaslah orang yang seperti itu tidak pernah mengalami badai dalam kehidupannya, menyembah Tuhan. Semua oke, semua beres. Tapi coba ambil itu semua, engkau akan lihat bahwa dia akan mengutuki engkau di hadapanmu. Apa yang diharapkan oleh si iblis ini ternyata benar. Bukan Ayubnya yang melakukan dosa pada akhirnya, tapi benar yang dilakukan oleh istrinya. Istri Ayub ketika kehilangan kekayaan, istri Ayub ketika melihat suaminya sakit, dia mengatakan kepada Ayub, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Saudara, mungkin saudara bisa relate sedikit dengan apa yang dirasakan oleh seorang istri. Yang awalnya kaya raya begitu luar biasa, habis dalam satu malam. Dan suaminya sakit parah. Masih bisakah kita menyembah Tuhan? Tidak mudah. Itu yang diekspektasikan oleh si jahat. Itu yang terbukti di hadapan Tuhan. Tuh lihat saja, mungkin kayak saya bayangkan, Ayub mungkin tidak, tapi lihat istrinya. Ya kan? Terbukti kan perkataan saya?
Tapi indah kitab Ayub ini menunjukkan realita itu kepada kita. Tapi apakah kita akan menjadi lilin yang mencair ketika kena panas matahari, atau kita menjadi tanah liat yang mengeras? Ayub ternyata didapati oleh Tuhan. Dia tidak melakukan dosa walaupun diambil semua yang dia miliki. Ayub pernah mengatakan di pasal 23 ayat 10, karena ia tahu, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub punya kualitas yang luar biasa. Kalau baca seluruh kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara bisa mendapati Ayub itu memang orang benar, hidupnya tanpa salah, Bapak Ibu Saudara. Dia getol mengatakan kepada Tuhan, saya salah apa? Sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan si jahat dengan menjerumuskan rumah tangga Ayub ini dalam badai yang begitu hebat itu? Dengan harapan apa? Supaya suami istri bertengkar. Suami istri satu dengan yang lain saling menjauhi. Suami istri saling menyalahkan. Dan kemudian kalau dia berhasil, dia bisa menyeret keduanya juga menjauh daripada hadapan Tuhan. Ayub bukan hanya kehilangan harta benda, tapi dia juga terancam kehilangan pernikahannya, bukan? Dan inilah realita kehidupan kita semua ketika badai kehidupan yang begitu besar, pencobaan dan ujian itu datang. Sehingga pertanyaan hari ini tetap relevan. Bagaimana agar kita bisa tegar di tengah badai kehidupan yang pasti datang? Badai kehidupan pasti akan membentuk pernikahan kita. Tetapi bagaimana badai itu membentuk pernikahan, itu bergantung pada respon kita terhadap badai itu dan terhadap satu sama lain. Badai itu pasti datang dan badai itu pasti akan membentuk kita. Tapi semua outputnya bergantung pada bagaimana kita meresponi di dalam badai yang memang real, memang tidak mengenakkan itu. Saya membagikan kepada kita hari ini 3 kebenaran prinsip yang perlu kita pegang supaya kita bisa tetap tegar dalam badai kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa pasangan kita itu bukan musuh kita. Orang tua bukan musuh kita, anak kita bukan musuh kita, saudara kita bukan musuh sejati kita. Saudara bayangkan dalam satu rumah, ada sepasang suami istri berada di ruang makan, mereka kelihatan begitu kecapean, ya, tapi mereka berargumen, beradu mulut, cekcok berkenaan dengan tentang apakah mereka akan melakukan liburan tahun itu berkenaan dengan karena tipisnya budget di tahun itu. Mereka cekcok soal liburan keluarga. Tanpa mereka sadari, lalu ada penyusup yang masuk ke dalam rumah mereka. Di tengah-tengah serunya cekcok itu terjadi. Penyusup itu masuk mengambil harta benda mereka yang sangat berharga, termasuk diambil oleh si penyusup itu adalah foto album pernikahan mereka. Sampai dibawa keluar habis, orang suami istri ini yang cekcok itu terlalu fokus dengan hal ini. Dan mungkin terdengar suara sedikit-sedikit ribut, tapi mereka mulai mengabaikan, mereka tetap fokus untuk boleh cekcok satu dengan yang lain. Dan ketika saudara mendengar hal ini, bukankah ini konyol sekali? Karena setelah mereka rehat sejenak, gencatan senjata, karena kecapean begitu ya, mereka kemudian ke ruangan masing-masing dan baru sadar, ternyata semua barang yang mereka miliki telah hilang dicuri orang. Kita bilang ini perkelahian yang konyol. Tapi sadar atau tidak Bapak Saudara, sebenarnya inilah gambaran yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita merasakan tekanan dalam kehidupan kita dan kita mulai berbalik melawan yang seharusnya teman kita, malah kita jadikan lawan. Kita beradu mulut, kita berargumen tentang hal-hal yang sepele, sementara musuh yang tidak terlihat itu, tapi memang nyata, itu real. Si jahat itu sedang bekerja untuk menghancurkan pernikahan kita. Si jahat itu membuat kita saling melawan dan kita melawan Tuhan.
Bapak Saudara, peperangan rohani itu bukan peperangan antara gereja dengan non-gereja atau dunia, bukan. Peperangan rohani itu bukan hanya terjadi di dalam pelosok-pelosok pedalaman. Ketika misionaris datang di sana dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di suku tertentu, bukan. Peperangan rohani itu pun terjadi di dalam rumah tangga kita. Di dalam kita berelasi dengan suami istri, dengan orang tua anak, di situ juga ada peperangan rohani. Si iblis, si jahat itu terus menantikan saat-saat yang tepat supaya kita bisa beradu mulut, berargumen, dan merasa yang satu rumah dengan kita itu musuh besar kita. Tanpa kita sadari, si jahat itu mengambil keintiman kita. Si jahat itu mengambil keterbukaan kita. Si jahat itu mengambil cinta, kasih kita satu sama lain. Dan kalau kita terus-menerus tidak menyadari itu, jangan kaget. Dan itulah kekonyolan kita ketika kita mendapati suatu hari kelak, kenapa saya sampai di titik ini? Kenapa saya sekarang seorang diri? Ingat Bapak Ibu Saudara, peperangan rohani terjadi pun di dalam rumah tangga kita, bukan di luar sana. Si iblis sedang mencari cara untuk masuk, untuk menyusup, dan untuk mencuri. Tujuan si iblis menyerang Ayub untuk membuktikan bahwa Ayub itu hanya mengasihi Tuhan karena berkat-berkat dunia ketimbang pribadi Tuhan itu sendiri. Dan sekarang pun misi si iblis itu tetap sama Bapak Saudara. Dia ingin meyakinkan saudara dan saya untuk berbalik melawan Tuhan. Caranya adalah dengan secara halus membujuk kita pelan tapi pasti bahwa teman pasangan kita itu berbahaya. Pasangan kita itu tidak aman untuk kita. Bapak Saudara, jangan saling menyalahkan. Itulah dosa tertua yang pertama kali setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam menyalahkan si Hawa. Itu iblis mau Bapak Saudara. Dosa membutakan kita akan tanggung jawab. Kesadaran bahwa kita ikut ambil bagian, kita juga punya kesalahan. Kita lebih mudah tunjuk situasi, kita lebih mudah tunjuk kesalahan orang lain. Tapi jarang kita menyadari kita pun ambil bagian kesalahan di sana. Beranikah kita mengakuinya? 8 April 2022 tahun lalu. Hari itu saya jemput Eliana dari sekolah taman kanak-kanak. Saya menikmati percakapan di mobil dengan anak saya. Saya pulang ke Pastori Wakeke. Seperti biasa saya parkir di bahu kanan jalan. Sedangkan Pastori itu ada di bahu kiri jalan. Ya, di gang yang kecil itu di jalan Wakeke. Saya turun dari pintu sopir, kemudian saya menuju ke pintu depan di mana Elia di samping sopir ya. Saya membuka pintu untuk Eliana, kemudian Eliana memberikan saya payung. Saya ambil payungnya, kemudian saya mau letakkan di bagian belakang. Jadi saya buka pintu tengah, saya letakkan di sana. Dan ketika saya meletakkan payung itu Bapak Saudara, saya mendengar suara motor dari belakang. Cukup kencang itu. Dan tidak menginjak rem ya, tidak mereda tapi semakin kencang, semakin mendekat. Saya berharap Eli ingat apa yang sudah saya ulang-ulang katakan. Yang hari itu entah kenapa saya tidak mengulanginya. Saya berulang mengatakan kepada Eli, Eli jangan turun sendiri, tunggu Dedi. Tunggu Dedi, jangan turun sendiri. Saya menutup pintu, motor itu tetap melaju. Saya kaget luar biasa melihat Eliana lari menyeberang jalan. Apa yang saya takutkan pun terjadi. Eliana ditabrak. Itu motor tentara, Bapak Saudara ya. Terpelantinglah
Eliana. Dia menangis keras, saya segera mendekap dia, memberdirikan dia, saya periksa kondisi badannya. Secara cepat saya screening, saya melihat ada keluar darah dari hidungnya. Saya sudah takut. Ada apa-apa dengan dia. Seluruh warga di gang itu segera berkerumun melihat hal itu. Istri saya yang juga mendengar dan melihat segera turun, cepat mengambil Eliana masuk ke dalam terus didekapnya. Saya menyelesaikan persoalan dengan pengemudi motor. Untunglah dia tidak berkelit terlalu banyak, dia serahkan kartu identitas, dia siap menanggung semua biaya pengobatan. Oke, sudah. Kami naik ke kamar, kami periksa semua badannya. Memang benar karena ditabrak dari sebelah kiri, ya. Bagian paha ada memar, lalu tulang belikatnya juga ada memar, lalu ada yang keluar darah, itu masih berdarah dari hidungnya. Kami tanya, coba gerakkan tangan, gerakkan kepala, kami pijit kepalanya, ada bagian dipegang, ditindis, itu sakit atau tidak, semua sendi-sendinya kami periksa. Bersyukur tidak ada yang sakit luar biasa, cuma dia bagian yang benturan itu saja dan keluar darah. Dan setelah kami perhatikan ternyata itu bukan patah hidungnya, tapi ada luka terbuka antara bagian bawah hidung dan atas bibir. Sampai sekarang masih ada bekas lukanya, sedikit sekali. Malam itu, saudara, saya duduk di samping istri saya. Dan hari itu sebenarnya saya bertanya-tanya begitu ya. Dan akhirnya pertanyaan itu keluar dari mulut saya kepada istri saya. Mami, kenapa tidak ada satupun kalimat yang bernada menyalahkan yang kamu sampaikan kepada saya? Yang saya tahu, dulunya ya, dia itu begitu. Saya itu sudah siap akan dicaci maki oleh dia dan menyalahkan saya. Tapi hari itu tidak keluar satu kata pun. Saya penasaran, saya tanya. Lalu dia menjawab, karena saya tahu pasti kamu sudah merasa sangat bersalah. Karena saya tahu pasti kamu sudah merasa sangat bersalah. Dan perkataan itu benar, Bapak Saudara. Saya merasa sangat bersalah hari itu. Ketika kecelakaan itu terjadi, yang saya butuhkan bukan kalimat yang menuduh, yang menambahi rasa bersalah saya. Saya membutuhkan bantuan, saya membutuhkan pendampingan, saya butuh penopang, saya butuh penolong, saya butuh orang yang menanggung beban bersama dengan saya. Mendengar perkataan itu saya katakan terima kasih, sudah tidak menyalahkan aku lagi. Saya memeluk dia. Amsal 17 ayat 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah pasangan kita. Mereka bukan musuh. Mereka teman. Mereka pewaris kasih karunia daripada Allah. Sehingga hari itu saya belajar menambah rasa bersalah tidak akan menyelesaikan masalah. Menaruh kasih di atas rasa bersalah terbukti ampuh mengatasi masalah. Saudara dapat mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik, yang murah hati bagi pasangan saudara. Dan jangan menunda. Buatlah catatan kecil, entah itu saudara bisa tempel di cermin, tempel di kulkas, ya. Satu apresiasi, satu penghargaan yang selama ini yang sudah mereka lakukan. Atau hanya karena keberadaan mereka ada di samping kita. Mari dengan sukarela kita ambil alih tugas yang selama ini mungkin dikerjakan oleh pasangan kita. Hai para suami, kapan terakhir kita merapikan ranjang sendiri? Atau kita sudah tahu itu tugas dan urusannya istri? Hai suami, pernahkah kita mengangkatkan galon yang berat itu? Atau kita serahkan, nah itu aja. Kapan terakhir kita menyapu di rumah? Para ibu-ibu, so betul itu pendeta, gitu kan? Kasih tahu dorang begitu.
Istri pun juga demikian. Jangan terus menuntut. Ya. Jangan terus perintah-perintah suamimu, keluar Jo, pergi kerja ngana. Bikin apa di rumah terus. Ada kalanya laki-laki juga bisa capek begitu ya. Perlu waktu me time. Apakah kita melayani mereka juga dengan baik? Berikan dukungan, semangat. Pernahkah kita berterima kasih? Papa, thank you sudah kerja keras hari ini. Lakukan dengan sukarela. Mereka teman kita, bukan musuh kita. Musuh utama kita si iblis itu loh. Peperangan rohani itu terjadi dalam rumah tangga kita setiap hari. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana kita bisa tetap tegar? Tuhan itu menetapkan batasan-batasan. Lupa siapa lawan, siapa kawan itu berbahaya. Tapi ada yang sama berbahayanya Bapak Saudara, yakni apa? Lupa bahwa ternyata si jahat itu sebenarnya tidak sepenuhnya pegang kuasa. Dia tidak sepenuhnya juga pegang kendali. Kalau tadi awal katakan kita itu di tengah badai, kita sadar bahwa kita tidak sedang pegang kendali. Tapi ternyata di tengah badai itu pun si jahat tidak sedang pegang kendali atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Si jahat itu hanya punya kekuatan sebesar yang sejauh mana Tuhan izinkan dan Tuhan tetapkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buka Ayub 1 ayat 12 tadi Bapak Saudara. Ayub 1 ayat 12. Tuhan itu mengizinkan iblis menyerang si Ayub. Tuhan berkata, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi secara materi apapun yang dia miliki. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Dan itulah yang dikerjakan oleh si iblis. Dihabis lulu lantakan semua kekayaan. Termasuk anak-anaknya ya. Habis semua. Tapi yang menarik Ayub kan tidak berbuat dosa. Catatan firman Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak melakukan dosa. Untuk dua kalinya di pasal yang kedua, Tuhan tetap membanggakan si Ayub. Walaupun engkau memaksa aku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada alasan. Jadi Ayub itu menderita tanpa alasan Bapak Ibu Saudara. Benar-benar tanpa alasan. Bukan karena dirinya. Tapi anehnya teman-teman di sekelilingnya akan terus menuduh. Pasti ada sesuatu dalam hidupmu yang gak beres. Makanya sampai Tuhan berikan seperti itu. Tapi tidak sebenarnya. Lalu iblis mengatakan, coba ya kulit ganti kulit. Seseorang itu bisa mulai membelot kalau itu bersangkut paut dengan nyawanya. Begitu ya. Dan Tuhan katakan di pasal 2 ayat 6. Nah, ya dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Jadi pertama, semua harta Ayub. Tuhan tetapkan batasannya. Stop sampai di sini. Ini hartanya, habisin semua. Setan habisin semua. Masih nggak puas si setan ini. Coba kasih ini yang mengancam nyawanya. Oke, silakan. Tapi batasannya ditetapkan lagi oleh Tuhan. Sayangkan nyawanya. Kamu boleh lakukan ini. Habisi ini juga. Saudara, penderitaan yang digambarkan, sakit yang dialami oleh Ayub itu rasa gatal yang luar biasa borok itu, dan Alkitab menerjemahkan dia harus menggaruknya dengan beling. Pecahan kaca itu loh. Itu baru puas saudara untuk digaruk itu. Pertama harta, tapi kemudian sekarang kesehatan. Saudara lihat, Tuhan menetapkan batasannya. Nyawanya jangan diambil. Iblis tidak dapat melangkah lebih jauh dari apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan Ayub. Sehingga prinsip ini pun benar sampai hari ini. Iblis pun tidak bisa melangkah lebih jauh terhadap apa yang Tuhan tetapkan, bataskan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena jelas yang pegang kendali bukan si jahat, bukan si iblis, bukan juga kita. Allah lah yang berdaulat, Allah yang meletakkan batasan sampai sejauh mana batas kehidupan, batas besarnya badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Thomas Baston, dia pengkhotbah abad 18, dia mengatakan kalimat ini.
Jika Tuhan tidak mengekang para penjahat ini, keadaan yang tidak kita inginkan itu, betapapun menyakitkannya mereka dalam kasus siapapun, mereka akan menjadi lebih parah lagi. Kalau Tuhan tidak tetapkan batas, itu bisa kelewatan gitu, unlimited begitu kan. Tetapi Tuhan itu berkata kepada instrumen yang jahat ini, apakah itu iblis, apakah itu dosa kita sendiri, akibat dosa kita sendiri, atau hidup di dunia yang rusak ini, seperti yang dia katakan kepada laut dalam ciptaan. Dia mengutip Ayub 38 ayat 11. Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Tuhan yang sama yang menetapkan batas-batas lautan, yang menetapkan gelombang-gelombang lautan, ditetapkan batasannya sampai di sini. Tuhan yang sama juga mengatakan kepada setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, walaupun itu mungkin dilakukan oleh si jahat, merenggut sukacita kita, mengambil sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, tapi itu tetap ada dalam batasan tangan Tuhan di sini. Tuhan yang pegang kendali. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali, itu adalah kendali yang baik. Itu kendali yang bijaksana. Si iblis tidak sedang pegang kendali. Kebenaran ini seharusnya mendatangkan kedamaian bagi setiap kita. Karena walaupun tampak kacau kehidupan kita, begitu kelam, begitu mengerikan, sepertinya tiada akhir badai ini. Tapi tetap percaya, Tuhanlah yang menetapkan batasannya. Meskipun kita tidak memahami, apa sih maunya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kemana Tuhan mau bawa saya? Kemana Tuhan mau bawa keluarga ini? Kita mungkin gak bisa jawab. Tapi Tuhan tetap berdaulat. Bapak Saudara, suatu kali saya menjemput Eliana lagi. Ya. Saya jemput Eliana, setelah itu setengah jam kemudian saya menjemput anak saya yang kedua, Ezekiel, kokonya di SD. Ya. Belum lama ini Bapak Ibu Saudara. Nah biasanya ya, karena udara panas pada waktu itu, saya mungkin malas begitu ya hari itu, maka saya mengatakan kepada Eliana, Eli, kamu tunggu di mobil ya, sudah parkir ya, kamu tunggu di mobil. Dan sudah saya ulang-ulang hari itu, kalau waktu Dedi keluar, kunci pintunya, jangan buka untuk siapapun juga kalau itu bukan Dedi yang ketok. Jadi saya izinkan dia pegang HP saya, ya, dia kunci pintunya. Dan hari itu entah kenapa, saya tidak memastikan dia mengunci pintu. Jadi saya turun langsung saja dan segera menjemput Ezekiel, tunggu di depan gerbang. Ya. Setelah bertemu dengan Ezekiel, kami kembali ke mobil. Saya ketok-ketok, kok nggak ada orang begitu ya, lihat dari depan, kok nggak ada orang. Terus saya coba buka pintunya, ceklek, nggak terkunci, sudah terbuka. Oh mungkin dia sudah lihat dan dia sudah bukakan, gitu kan. Saya duduk masuk mobil. Saya tanya, Eli kenapa kok nggak tunggu Dedi? Kok pintunya sudah dibuka? Harusnya kan dikunci. Nggak ada jawaban saudara. Saya panggil, Eli. Saya lihat ke belakang, nggak ada anaknya. Saya teriak lebih kencang, saya kira dia main sembunyi-sembunyi kan anak-anak kan ya. Sembunyi di belakang, paling belakang mobil, dia biasa bermain begitu. Eli kamu di belakang, nggak ada jawaban. Sontak saya lari cepat ke belakang, saya buka pintu belakang, nggak ada anaknya. Saudara, baru kemarinnya saya baca artikel tentang penculikan anak. Kan beberapa waktu ini kan sempat ramai kan lagi kan viral lagi. Itu jantung saya memang jatuh Bapak Ibu Saudara. Sontak memang panik saya. Anak saya Ezekiel pun menyadari itu. Loh kemana ini adiknya, memenya gitu kan. Dia juga ikut teriak, dia juga saya lihat wajahnya juga kebingungan. Ketakutan juga. Saya tanya penjual mainan di depan SD itu, kelihatan anak ciri-ciri begini enggak? Enggak, saya tanya orang tua yang jemput-jemput, kelihatan anak begini-begini enggak? Enggak ada, enggak lihat itu. Saya lari naik ke atas itu ya, dekat kuburan sana, yang bagian atas, tanya orang, cari-cari.
berusaha menajamkan mata saya, kira-kira ini ada orang ambil atau bagaimana, masuk ke mobil. Saya sudah bayangkan sudah kemana-mana begitu kan. Saya turun ke bawah cari di depan pintu gerbang, itu juga nggak ketemu Bapak Saudara. Saya sudah berpikir bagaimana saya menjelaskan ini ke istri. Bagaimana saya jelaskan ini ke orang tua. Saudara, di detik itu saya berpikir begini, aduh Tuhan, kalau Tuhan ambil mati seketika, itu lebih baik daripada kondisi seperti ini, gitu kan. Saya bukan meremehkan kehilangan seorang anak, bukan. Tapi kondisi seperti itu, saya bayangkan kalau dia diculik dan diapa-apakan, aduh. Saya kemudian masuk ke SD, jalan menuju pintu gerbang yang kedua di dalam. Dan kelihatan dia berdiri di samping guru SD. Yang kebetulan guru SD itu kenal Eliana, begitu ya, adiknya Ezekiel di sampingnya. Aduh. Lega luar biasa, Pak Saudara. Ya, saya panggil Eliana, aduh saya peluk luar biasa. Ini anak yang saya minta doa kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh saya punya anak cewek gitu ya. Dan Tuhan jawab gitu. Saya sayang sekali. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan mengizinkan saya kehilangan anak dengan peristiwa diculik. Itu saya mungkin seumur hidup nggak bisa melepaskan rasa bersalah saya. Dan kemungkinan bisa menghantam pernikahan kami luar biasa. Tidak mudah. Banyak kesaksian, bahkan ada film-film yang seperti itu. Karena kehilangan anak, satu tragedi yang begitu memilukan, pernikahan bisa hancur. Tapi somehow saya tetap bersyukur, Tuhan sepertinya tahu batasan saya. Paling tidak hari itu saya mencicipi perasaan rasa bersalah kehilangan seorang anak. Yang mungkin juga beberapa di antara kita mengalaminya. Saya tahu itu luar biasa memilukan. Tidak bisa saya bayangkan. Ayub kehilangan hampir segalanya. Tapi dia tidak kehilangan apapun selain apa yang Tuhan izinkan. Meskipun terkadang sulit, kita juga dapat dan perlu percaya bahwa segala sesuatu itu berada dalam batas kebijaksanaan Tuhan yang baik adanya. Dia berdaulat. Yang ketiga Bapak Saudara, bagaimana kita bisa tetap kuat dan tegar di dalam badai. Selain ingat bahwa pasangan keluarga kita bukan musuh, selain ingat bahwa Tuhan menetapkan batasannya, yang ketiga adalah Tuhan menggunakan senjata si jahat itu sebagai instrumen kasih karunia-Nya. Saudara, apakah saudara memperhatikan siapa yang memulai percakapan dalam sidang? Tuhan ya kan yang lebih dulu mempercakapkan Ayub. Tuhan yang lebih dulu membanggakan. Lihat dia. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan memulai. Dan Tuhan itu tahu dengan pasti bagaimana kisah ini akan terungkap nantinya. Dan dia tahu bagaimana kisah kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita menghadapi badai, ketika kita merasa kelelahan, sepertinya tidak ada jalan keluar, saudara perlu ingat bahwa cerita kehidupan saya ini bukan sampai di sini. Masih ada. Tidak melulu kita akan berada di tengah-tengah badai, karena itu adalah sebuah musim kehidupan. Pengkhotbah mengingatkan kita, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, tapi ada waktu menangis. Ya, ada waktu menuai, ya, ada waktu juga masa sulit. Saudara bisa hari ini kaya raya, tapi siapa yang tahu suatu kali kelak Tuhan izinkan kita mengalami kehidupan yang kekurangan. Semua ada waktunya. Kita dapat memandang kepada keputusasaan dan kemustahilan pada momen itu. Atau kita bisa mengangkat pandangan kita
kepada sebuah pengharapan yang melampaui apa yang bisa kita lihat. Bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu. Mungkin ada orang yang keberatan kepada pandangan ini dan mengatakan, kenapa saya harus percaya Tuhan? Bukankah kondisi saya yang sedang tidak baik ini bisa dikatakan bahwa ini membuktikan bahwa Allah tidak sedang baik bagi saya? Kalau Allah itu baik, benar-benar baik, kenapa kondisi saya saat ini tidak baik? Jangan-jangan Allah itu jahat. Ya. Problem tentang penderitaan itu selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya kan? Kalau Allah itu baik, kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini? Tidak mudah menjawabnya. Itu bagian lain. Saya pernah share dalam persekutuan rayon. Tapi satu jawaban yang perlu saudara ingat. Salib Kristus itu jawabannya. Salib merupakan momen yang terkelam di dalam kehidupan umat manusia, sejarah umat manusia. Tapi yang menarik, salib yang begitu kelam itu adalah inisiatif Allah, bukan? Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang begitu keji dan kejam itu. Tapi itu semua adalah inisiatif Allah. Allah mengizinkan putranya untuk memberikan lebih, untuk kehilangan lebih daripada apa yang pernah dialami Ayub, lebih daripada apa yang sedang kita alami hari ini, bukan? Allah loh yang berinisiatif. Semua kekayaan surga, semua penyembahan pelayanan para malaikat, puji-pujian yang saya yakin lebih merdu daripada suara kita. Dia rela tinggalkan itu semua, bahkan nyawanya itu dia berikan sebagai ganti nyawa kita. Bapak Ibu Saudara, jika saudara ingin melihat kemenangan terbesar iblis, lihatlah pada salib. Di sana putra Allah itu menderita dan mati seorang diri. Namun apa yang nampak sebagai kemenangan terbesar daripada si jahat itu, justru disitulah merupakan kekalahannya yang paling mutlak, yang paling ultimat. Saudara bisa bayangkan bahwa si jahat dan kroni-kroninya itu bersorak-sorai, bersukacita ketika Yesus itu ditolak. Ketika Yesus itu dicaci maki, dipukuli, difitnah, dibawa ke Kalvari. Mereka bersorak sepertinya menang luar biasa. Putra Allah disiksa seperti itu. Tapi itu hanya untuk mendapati bahwa sebenarnya justru kuasa si jahat itulah sedang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib itu. Satu pembalikan plot yang luar biasa tidak terduga. Iblis itu seperti mau menyorakan kemenangannya hari itu. Tapi justru di hari itulah dia kehilangan semua kuasanya. Sengat dosa, maut itu, sengat maut itu tidak ada lagi kuasanya. Kita orang percaya tidak lagi takut dengan maut, bukan? Karena Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Yesus menanggung hukuman mati bagi dosa saudara dan saya. Itu membuat si jahat tidak lagi punya alasan dan tidak punya lagi bahan untuk mendakwa kita dan menyeret kita dalam maut yang kekal. Itu semua diselesaikan di atas kayu salib. Iblis menyangka menang. Yang disorakan, yang dinubuatkan, juru selamat umat manusia tidak berkuasa. Mati kok di atas kayu salib. Tapi sangat sedikit ternyata yang diketahui si jahat. Apa yang dirancang si jahat sebagai instrumen untuk menjatuhkan kerajaan Allah. Justru instrumen kejahatan itulah yang dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kemuliaan kekal dan meninggikan Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus. Saudara kalau nonton film,
Plot-plot seperti itu yang membuat kita terpukau, bukan? Nggak menduga, tidak menyangka. Mungkin mereka menyontek dari berita Injil ini. Sehingga benar Bapak Ibu Saudara, Allah memang menggunakan apa yang dilakukan si jahat pada Yesus untuk mencapai tujuan daripada Allah itu sendiri. Yaitu bagi kemuliaan Sang Putra. Itu bagi kebaikan kita. Benar bahwa Allah memakai apa yang diperbuat si jahat pada hidup Ayub untuk kebaikan Ayub. Dan benar bahwa Allah memang memakai semua yang terjadi. Segala sesuatu itu turut mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan inilah yang saya rasakan dan saya alami Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang tampaknya buruk sekali, tapi disitulah saya menemukan itulah instrumen kasih karunia Tuhan. Saudara, saya menikah sebagai pasangan hamba Tuhan, ya. Saya dan istri memang selama di seminari Alkitab punya kesempatan untuk seperti dalam tanda petik bimbingan pranikah begitu ya. Ada konselornya ya, di mana kami bisa saling menanyakan pendapat dan juga bagaimana relasi kami ke depan ini. Tapi sedikit yang saya tahu ternyata sebenarnya itu nggak cukup begitu ya. Dan celakanya ketika kami memutuskan untuk menikah di Surabaya, ada hamba Tuhan di sana. Hamba Tuhan itu pun mengatakan, ya kalian kan hamba Tuhan begitu kan ya. Ini saya hamba Tuhan senior, sudah tahu lah ya, kan sudah dapat ya di pernikahan, di kelas pernikahan kan, sudah tahu lah ya apa-apa yang perlu. Celakanya begitu kan. Ya, kami menikah. Satu kali istri saya mendapati tab saya, dia buka tab saya. Ada gambar wanita telanjang. Itu tab tidak ada yang pakai kecuali saya. Awalnya dia nggak curiga sih. Ya. Dia mungkin rasa itu pop up sendiri begitu kan. Dia tunjukkan kepada saya. Tapi saya tahu itu saya. Ketika saya mengaku di hadapan istri saya, tentu saja dia rasa terluka, dia rasa dikhianati, dia rasa rendah diri, dia kehilangan rasa aman. Dan saya sungguh menyesali perbuatan saya. Perbuatan saya tidak bisa dibenarkan. Saya tahu saya telah mengkhianati istri saya. Saya tahu telah saya mengkhianati janji. Itu tidak mengenakan sekali. Itu memalukan sekali. Itu membuat relasi kami renggang. Tapi sekali lagi syukur kasih karunia Tuhan semata. Saya berusaha untuk memulihkan relasi kami. Saya nggak mau menyerah dengan badai ini. Saya mengaku di hadapan Tuhan, saya bertobat. Saya menyesali kelakuan saya. Saya datang ke istri saya berlutut, saya menangis, saya memohon ampun. Saya sudah nggak bisa bayangkan kalau dia tidak mau mengampuni saya, seperti apa pernikahan kami. Apakah mau tetap lanjut, tidak saling mengasihi, tidak saling mencintai, tahu luka yang begitu dalam itu tidak terselesaikan. Anggaplah sudah pokoknya jalanlah sendiri-sendiri. Yang saya tahu ada pernikahan-pernikahan seperti itu hari ini. Tapi sekali lagi, kasih karunia Tuhan. Istri saya mau mengampuni dan menerima saya. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam rancangan si jahat itu, terungkapnya dosa saya, itu akan membubarkan pernikahan saya. Membuat saya saling menyalahkan, membuatkan istri saya menyalahkan saya. Membuat saya undur dari pelayanan, membuat saya jauh daripada Tuhan. Tapi sekali lagi, badai itu, dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan pakai sebagai instrumen supaya relasi kami semakin kuat. Istri saya jadi partner bagi saya untuk memerangi dosa ini.
relasi kami dipulihkan, perjalanan iman kami lebih kuat. Kami saling mengasihi lebih dalam lagi. Saya mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat. Sehingga seperti kata Ayub, dulu mungkin saya mengajarkannya. Saya tahu dari Alkitab. Tapi ini ada orang yang sungguh-sungguh terlihat. Bukan Tuhan yang tidak terlihat. Orang yang terlihat, yang mendapati kesalahan saya. Saya mengkhianati dia, tapi dia mau mengampuni dan memaafkan saya. Itu real. Kasih itu ada. Tuhan menjadikan senjata si jahat itu untuk menghancurkan pernikahan kami. Tapi justru dengan demikian kami dipersatukan dan dipererat. Dan kami berjalan bersama. Saudara, apa badai kehidupan yang saudara hadapi hari ini? Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Tapi yang saya tahu, Tuhan mengetahui apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu apa yang telah direbut oleh si jahat untuk menggoda saudara, untuk berpaling daripada Tuhan dan mulai berbalik, menuding dan menyalahkan keadaan dan menyalahkan pasangan saudara. Tetapi yang saya tahu bahwa saudara menikahi seseorang yang Tuhan memang tempatkan menjadi penopang dan penolong saudara. Mereka bukan musuh, mereka adalah rekan dalam perjalanan kehidupan saudara. Saya tahu saudara tidak memegang kendali saat ini. Tapi saya juga tahu si iblis pun tidak. Karena Tuhanlah yang sebenarnya pegang kendali. Saya tidak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam diri saudara melewati badai saudara saat ini. Tapi saya tahu bahwa Dia sedang bekerja. Dan saya tahu itu akan sangat berharga ketika saudara bergantung sepenuhnya dan berjalan dekat bersama dengan pasangan saudara. Jadi Bapak Saudara coba sepulang dari tempat ini ambil waktu, ya, tatap mata orang yang saudara nikahi. Beritahu dia bahwa saudara mencintai mereka dan bahwa saudara ada untuk mereka. Apapun kesulitan yang mereka hadapi. Dan katakan bahwa Tuhan juga ada untuk kalian berdua. Berjalan bersama-sama. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan kondisi. Lawan si jahat. Jangan menggenapkan rancangan si jahat. Lawan itu. Iblis mau-mau. Kita harus tolak. Jangan turuti. Mari berjuang bersama. Jangan kalah di dalam badai. Tapi tetap tegar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami manusia cenderung mengembara, terutama di saat-saat sulit, di saat-saat menyakitkan, dan di mana tekanan hidup sepertinya tidak ada habisnya. Selidikilah setiap hati kami, tegakkan kami pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Berikan kami kejelasan untuk melihat siapa musuh kami yang sebenarnya. Bantu kami untuk melihat di mana kami telah salah menuduh, di mana kami menyalahkan pasangan atau orang lain atas apa yang sedang kami alami hari ini. Ajarkan kami untuk menyadari bahwa mungkin bukan pasangan kami masalahnya, tapi diri kami, bahkan dosa yang kami sembunyikan. Tuhan, dengan kekuatan Allah Roh Kudus, berkenankanlah Engkau rendahkan kami, hancurkan kami saat ini. Sehingga kami dapat mengingat bahwa identitas kami tidak kami dapatkan di dalam pernikahan, di dalam harta kekayaan, tetapi hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Beri kami kekuatan baru untuk berjuang dan terus bisa bertahan demi kemuliaan nama Tuhan. Selaraskan hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Selaraskan hati pasangan suami istri
Dan semoga kami berpegang pada janji Tuhan bahwa memang Engkau berdaulat atas semua penderitaan yang kami alami hari ini. Pakailah hidup kami, pernikahan kami untuk tujuan dan kemuliaan kerajaan Allah. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.